Baik, selamat pagi. Kita bertemu kembali di mata kuliah Data Science Programming ya dengan Python. Melanjutkan pertemuan kemarin menggunakan Flash ya. Hari ini kita akan tambahkan sedikit tentang tiga materi tapi saling berkaitan gitu ya, Mas. Pertama Jinja ya. Ini nanti digunakan untuk template biar lebih enak saat bikin tampilannya. Kemudian CSV biasanya sebagai sumber data, meskipun bisa juga untuk disimpan di CSV, tapi di sini kita banyak baca dulu ya. Untuk pertemuan ini kita gunakan untuk baca CSV dan kemudian menggunakan hasil model yang sudah dibikin dari proses machine learning gitu. Tentang machine learningnya mungkin lebih detail di minggu terakhir ya minggu ke-14 lebih detail lagi, ada kuliah sendiri yang khusus memang tentang machine learning ya. Jadi di sini kita menggunakan model hasil proses yang sudah dilakukan di luar begitu ya. Jadi ada proses terpisah yang sudah dilakukan, itu menghasilkan sebuah model yang kita bisa memprediksi lewat model tersebut. Jadi kita langsung pakai model yang sudah jadi. Oke, langsung saja. Pertama tentang Jinja. Kalau misalkan kalian sering pakai Laravel, nah ini mirip-mirip ya, semacam Blade ya, namanya engine template yang mungkin selain itu masih ada lagi, tapi yang mungkin teman-teman sudah sering pakai yaitu Blade ya, template yang ada di Laravel. Di situ kan bisa ada tempat untuk memberikan variabel, kemudian bisa ada tempat untuk looping, sama ada tempat untuk if. Nah, di sini juga seperti itu. Nah, misalkan belum ada, bisa diinstal dulu pip install Jinja 2 gitu. Tapi dicek dulu saja kalau misalkan aplikasi yang diupdate nanti ini masih bisa jalan, berarti sudah ada Jinjanya. Oke. Pertama kita tambahkan, nah ini kita pakai yang aplikasi yang kemarin, jadi Pi yang kemarin ditambahkan di bawah-bawahnya begitu ya, dengan routing yang berbeda. Yang pertama kita contohkan ada Jinja untuk looping ya, Jinja untuk looping. Ini misalkan ada data tinggi Winky Deosilalapo, ada nilainya gitu ya, ditampilkan dalam bentuk tabel nanti. Nah, templatenya ini tabel. Nah, tabelnya itu ada Jinja for-nya, jadi begini bentuknya. For D in data dikirim dari sini ya, data dikirim dari sini. Kemudian D in data ini punya name ya, ini kan array of object ya, ada name sama ada point nilainya. Jadi di data kita bisa pakai dot name sama dot point. Nah, ini loopingnya. Ini tabel untuk headernya, name sama point ya, header judul saja. Kemudian looping sebanyak datanya ya. Jadi misalkan datanya ada tambahan, nanti untuk HTML-nya tetap seperti ini ya. Yang membedakan adalah datanya, karena secara otomatis dia akan looping sebanyak datanya. Oke, kita tambahkan kode yang kemarin sama bikin file baru ya, student HTML. Oke, ini yang kemarin. Terakhir kita tentang plot ya, tentang ini.
kita langsung taruh di bawahnya saja. Ada karakter aneh gini, dihapus dulu. Banyak ternyata. Ya, gitu. Terus ini sederhana ya, tinggal dikirim datanya karena memang untuk mencoba looping. Terus kita tambahkan template di sini, student.html. Ya, ini juga tinggal dikupas saja. Ada bordernya satu ini. Ini bukan pakai CSS, pakai tag HTML murni aja. Nanti yang CSS mungkin agak bawah. Ya, ini fokusnya ke looping ya. Oke, simpan. Ini juga disimpan, kemudian di save ulang. Tadi kita akses dengan ini /jinja. Nah, itu datanya begitu. Tampilnya begitu ya. Jadi memudahkan kita untuk menampilkan sesuatu yang berulang ya, itu tadi contohnya. Ada data ini misalkan ditambahi, nanti secara otomatis tampilannya juga berubah ya, tapi tanpa kita mengubah template-nya. Ya, misalkan begini, simpan dulu. Nah, itu tambah. Oke. Ya, next. Ya, selanjutnya yang juga sering digunakan yaitu if ya, condition. Nah, ini kita tambahkan. Jadi datanya mungkin tidak perlu ada conditionnya. Condition bisa ditambahkan di saat menampilkan datanya. Ya, misalkan di sini jika nilainya kurang dari 50, dia nggak lulus ya, dikasih warna merah. Kalau lebih dari 50 lulus ya, dikasih warna hijau gitu. Ya, kita nggak memberikan data dia di sumbernya, nggak diberikan ini sukses atau apa, ini lulus atau tidak, tapi bisa kita beri saat di tampilannya. Nah, di sini di tampilannya misalkan kita tambahkan kolom baru ya, ini TD yang baru. Mungkin perlu ditambahkan judulnya sendiri ya, untuk result misalnya. Nah, itu ditambahkan di ini di loopingnya ya, setelah poin ini. Jadi jika poin kurang dari 50, maka TD-nya diwarnai merah dengan tulisan fill. Ya, jika tidak, ditulis pas dengan warna hijau. Ya, ini ada TD tambahan, maka kita bisa tambahkan juga di sini biar lebih rapih. Result misalnya. Ini. Oke, kita refresh. Nah, itu. Ini pas fill ya, yang dipsi 3,8 kurang dari 50, po juga, accept juga. Gitu. Ya, penggunaannya bisa bermacam-macam ya, gabungan antara if sama for. Kemudian
bisa nested juga kalau mau ya, tapi dicoba-coba lagi untuk selanjutnya. Nah, berikutnya kita tambahkan, jadi ada 3 yang cukup penting di Jinja, yang lainnya banyak ya, cukup banyak. Tadi ada linknya, templating gitu ya, tapi yang dasar ada 3 itu ya, bisa dilihat dulu sendiri di sini nanti untuk macam-macam ya. Nah, selanjutnya ada makros. Makros itu semacam fungsi yang kita bisa taruh dia di HTML-nya. Jadi di template-nya ada fungsi yang bisa dikirimi parameter, nah dia akan mengembalikan sebuah bentuk HTML. Nah, ini contohnya adalah makros untuk membuat card ya. Ada makro card, ada parameternya name sama point, sama mirip-mirip tadi kita bisa kasih if di situ ya. Kalau kurang dari 50 maka backgroundnya red, kalau lebih dari 50 green ya, else ya green. Di sini dibuat bentuk card, ada border sama bordernya ke apa namanya, radius, ada radiusnya ya, ada membulat. Ini agak membulat, kemudian ada radiusnya, ada bordernya ya, ada garis bordernya, isinya nama sama poin saja. Ya, lulus tidaknya ikut di sini warnanya. Nah, ini semacam fungsi, diawali makro, diakhiri end makro. Nah, ini akan mengeluarkan bentuk div ini ya, div dengan isi sesuai dengan yang dikirim, dengan bentuk sesuai dengan yang dikirim juga. Kemudian di bagian lain ada pemanggilan makronya. Nah, pemanggilan makronya bentuknya begini. Ini makronya, nama makronya ya, dikirim di name sama di point ya. Di sini sudah dia variabel saja, bebas, namanya juga nggak harus name ya, ini juga nggak harus point ya, ini variabel lokal di sini. Jadi ini dikirim, nanti akan memberikan bentuk card di sini, di looping ya, sebanyak data yang ada. Jadi nanti bentuknya hasilnya begini. Oke, biar nggak nambahi file, kita taruh aja nih ya di atasnya student HTML yang tadi ya, dicampur saja nggak apa-apa, taruh di atas mungkin ya, taruh di sini ya, student HTML nya campuran buat nyoba-nyoba. Itu ada makronya, ada if. Ini mungkin warna-warnanya nggak sesuai ya, mungkin perlu tambahkan extension tentang apa tadi namanya, Jinja ya. Ini saya belum tambahkan, ada nggak ya extension Jinja biar dia mengenali ininya, tulisannya. Nah, itu ada ternyata. Nah, ini sudah agak bagus ya pewarnaannya daripada yang tadi. Oke, ini ada error apa ini? Ini sebenarnya ada isian dari Jinja juga ya. Jadi mungkin dia nggak mengenali apa-apa. Oke, ini disimpan. Belum. Untuk loopingnya tetap kita butuh looping, ini hanya bentuknya saja yang menerima parameter ya. Untuk looping datanya ini gitu. Jadi ini fungsi tampilnya bukan di sini, tapi nanti tampilnya di sini ya. Dia akan tampil sebanyak data yang di looping tuh ya, tidak ada perubahan di P nya. Datanya sama, ngirimnya juga sama, di sini juga pakai data ya. Kita refresh.
widthnya nggak di set tadi mungkin. Nah, nanti di set ya, biar widthnya tertentu. Begini bentuknya, kita set widthnya ya. Padding, margin, oh ini ada pada tadi coba dulu, mungkin kan ada karakter-karakter aneh. Nah itu, ini kayak ada tempat juga kosong nih, sebenarnya nggak ada spasinya. Itu coba, dia kayak ada karakter anehnya dan bukan spasi, jadi kayak memenuhi tempatnya. Kalau spasi kan dianggap kosong sama HTML. Nah itu, nah harusnya begini. Cuma tadi ada karakter-karakter aneh. Oke, itu ya. Nanti kita pakai lagi untuk makros sama untuk jinjanya saat membaca data CSV ya, jadi saling berkaitan. Next, tentang membaca CSV. Oke, ini ada data saya ambil dari kelas hybrid ya, hybrid pemrograman Android menggunakan hybrid. Ada beberapa data handphone, mungkin agak lama ya data handphonenya. Gambarnya sudah ada di internet, jadi yang alamat depannya nggak perlu disimpan, nanti ada alamat panjangnya. Jadi CSV kan koma separated value ya, meskipun nggak harus koma, ini bisa apa saja untuk delimiternya. Kadang kalau koma misalkan ada alamat, nah itu yang membedakan agak susah kan, ada alamat, ada koma-komanya alamatnya. Nah kadang orang pakai titik dua, kadang pakai garis ya, kadang pakai tab. Nah itu bisa juga, tapi namanya sama CSV juga. Nah ini dibuat saja di filenya ditaruh di folder data begitu ya, semua CSV nanti kita taruh di folder data. Ini text file saja biasa ya, tinggal di kopas saja untuk datanya. Jadi fokusnya adalah membaca CSV. Bikin folder sejajar dengan template ini ya. Data, dibikin filenya tadi apa, handphone CSV. Ya, kita taruh di situ. Ini jangan ada tambahan baris ya. Nanti kalau ada tambahan baris dia ikut terbaca, padahal nggak ada datanya. Dan biasanya akan error karena saat baca kan ada pemisahnya koma. Nah di sini nggak ada, jadi nanti akan error. Jadi kalau bikin data CSV pastikan selesainya di sini, di baris terakhirnya, nggak ada turun ke bawah ya. Kemudian kadang CSV baris pertama itu sebagai keterangan juga, jadi nggak perlu dibaca. Yang di contoh pertama ini kita tanpa keterangan ya, tanpa keterangan field-fieldnya. Nanti dicontohkan yang berikutnya yang ada fieldnya. Oke, ini sudah datanya. Untuk membacanya kita akan menggunakan import CSV. Oh, nggak ada di sini ya. Pertama import CSV dulu, import CSV.
bagian atas. Terus untuk nyobanya kita pakai routing/csv gitu saja ya. Terus definisinya csv HP handphone maksudnya. Di sini kita akan membaca open, dia akan dibaca sebagai csv file. Nah kemudian ada readernya di sini, csv file dengan dibaca dengan delimiter apa namanya, koma, ini koma ya. Kemudian kita siapkan arraynya, jadi dia akan looping. Ini nanti bisa dilihat saat looping, kita bisa lihat pakai print begini ya, row-nya bagaimana bentuknya. Kemudian setiap looping akan dimasukkan data pada array HP 6. Dia kita bentuk objek ya, ada objek, di append bentuk objek, nama, harga, ada diskon, ada URL ya. Jadi ini tiap barisnya setelah dia di apa namanya, ada delimiter begini, itu akan bisa diambil per fieldnya. Jadi field ke 0 tadi nama, sebelum koma itu ya, sebelum koma ada nama, mana datanya ini ya, ini 0, kemudian 1 itu harga, 2 itu diskon, 3 itu foto atau URL tadi ya, sama gitu, URL ya, tapi URL nya tidak full. Kita copy, karakter anehnya dihapus. Ini menggunakan template baru handphone HTML. Datanya dikirimkan, yaitu array yang di sini, HP ini. Ya, ini datanya yang tadi kita siapkan. Kemudian CSV-nya kok nggak dikenan deh. Oh, importnya besar. Nah, importnya kecil aja tadi. Sebentar. Nah, ini huruf kecil. Oke, URL sudah, diskon itu ya tadi ya. Nah ini kalau mau lihat datanya, sebenarnya ini nggak perlu, nanti kita buat lihat datanya saat looping. Oke, kemudian dikirim ke template handphone dengan dikirimkan melalui variabel data. Jadi di sana nanti ada data yang di looping. Nah kita bikin sekalian template-nya. Ini menggunakan yang makro tadi ya, coba digabungkan dengan yang bentuk template yang menggunakan makro ya. Bentuknya agak mirip yang tadi, cuma ada enggak ada pewarnaan merah sama hijau. Kemudian ada gambar di sini. Nah ini gambar panjangnya di sini, URL panjangnya http upaya prototype /dan image. Nah ini diambil URL-nya masuk di sini yang .jpg tadi, .png. Kemudian ada nama sama ada harga gitu. Ini pakai yang makro tadi, tinggal dipanggil di loopingnya di sini ya. Kita jalankan, kita kopas saja semua langsung, handphone HTML ya, dibuat di folder template handphone HTML. Oke,
mungkin nanti ada perubahan bentuk ya, ada karakter-karakter aneh lagi mungkin. Coba saya hapus dulu deh. Nah, itu sudah terhapus. Oke, disimpan, di refresh ya. Tadi diakses dengan nama, oh ini belum disimpan, ulangi lagi. Diakses dengan nama CSV, rutenya. Ini Jinja sudah selesai, kita masuk yang CSV. Nah, itu dapatnya gambar dari internet yang tadi. Kita taruh URL, kemudian ada namanya, ada apa namanya ini, harga ya, diskon belum digunakan ya, silahkan dicoba. Tapi bukan PR, dicoba saja. Kalau harga itu, kalau diskon ada, kalau ada diskonnya maka harganya dicoret, kemudian ada harga setelah diskon. Nah, gimana caranya kira-kira? Tak taruh di sini deh. Tak taruh di sini. Ini hasilnya tadi ya. Dapatkah Anda membuat harga setelah diskon apabila diskon ada diskonnya? Jadi kalau diskonnya 0 nggak usah gitu. Ya, dapatkah Anda membuat harga setelah diskon apabila ada diskonnya? Dan sebentar, ada Gojek ya. Jadi dapatkah Anda membuat harga setelah diskon apabila ada diskonnya dan harga asli dibuat tercoret ya, pakai apa kalau tercoret? Strike out ya. Gitu. Jadi kalau ada diskonnya ada 2 harga, dengan harga yang asli ada coretannya ya. Kemudian di bawahnya baru harga setelah diskon ya, harga yang buat pembeli benerannya gitu. Ya, itu untuk CSV yang pertama. Jadi untuk yang ini dicoba saja, nanti ya siapa tahu muncul di ujian ya, tidak sebagai tugasnya nanti lebih seru. Oke, kita akan lanjutkan CSV lagi yang ini kan tidak terlalu berhubungan dengan data science ya. Ini untuk kalau misalkan memang mau digunakan untuk mungkin web beneran gitu, web service ya, web server bukan web service. Belum ada sainsnya di sini ya, tapi memang fokus kita ke penggunaan CSV. Nah, sekaligus kita juga melihat bahwa ada kemungkinan bahwa Python web server ini bisa dipakai juga untuk misalnya menampilkan bikin sebuah sistem informasi ya. Ini tapi lanjutannya agak panjang masih begitu. Yang kedua, untuk contoh berikutnya ini yang lebih fokus ke data science ya, menampilkan data dari CSV. Nah, ini biasanya data-data yang didapat dari proses, misalkan dari IoT atau dari proses apa namanya crowdsourcing dan sebagainya, itu di sharingnya
ya seringkali bentuk JSON, kadang juga bentuk CSV. Nah, juga termasuk data-data tentang COVID. Nah, nanti coba cari-cari data tentang COVID, itu cukup banyak yang di-share dalam bentuk CSV. Nah, untuk yang di sini itu kita sudah siapkan di ULS covid.csv, silahkan dibuka. Itu ada data mungkin sampai dengan beberapa bulan yang lalu tentang kondisi COVID di Indonesia. Nah, bentuknya begini. Ada baris pertama untuk informasi fieldnya. Jadi pertama date, sampai di sini kan tanggal, kemudian kumulatif, angka kumulatifnya. Jadi ini nggak mulai dari awal, langsung mulai di April tanggal 1. Langsung kumulatifnya segini, kemudian recovered case, ini jadi yang sudah sembuh. Recovered case, kemudian total yang meninggal di sini. Jadi yang kolom ini akan selalu bertambah. Kalau yang meninggal per hari itu ada di dead case per day, ini yang sebelum terakhir. yang terakhir ini treatment case per day. Jadi yang di treatment tambahan yang dimasuk rumah sakit. Yang kedua dari terakhir ini yang sembuh ya, sembuh hari itu, yang sembuh ini yang meninggal, ini yang sembuh, yang meninggal ini yang sembuh gitu. Nah, kita bisa tampilkan nanti misalkan yang meninggal ya, misalkan, atau yang sembuh sama saja. Kita akan coba baca CSV nya kemudian ditampilkan dalam bentuk grafik. Oke, bisa di download dulu dari ULS untuk datanya. Ini ULS yang nanti akan ada tambahan sih. Di sini ada PPT yang sekarang ini saya pakai sama video yang sekarang ini saya buat. Jadi harusnya ada 4 nanti di sini. 3 tambahan lagi. Jadi ada 5. Satunya adalah tempat latihan. Ya, PR. Yang ini COVID CSV yang tadi, kemudian nanti saat kita mau menggunakan model itu yang iris PLKL. Nah, ini mungkin sekalian aja nanti di copy, ditaruh di folder data ya, ditempatkan di tempat yang sama dengan yang tadi handphone CSV. Oke, ini di download. Ini saya sudah download. Nah, ini ada handphone CSV ya, yang tadi, kemudian ada COVID CSV. Oh, ini belum dihapus, bentar. Ini ada data yang kosong, nanti mungkin harus ada handle khusus gitu ya. Nah, jadi yang saya pakai itu mulai dari April tanggal 1 ini aja, biar pas gitu harinya. Sama baris kedua ini untuk tambahan itunya, keterangan, jadi dihapus juga. Hasilnya begini. Nanti saya perbarui yang ada di ULS. Nah, begini saja biar lebih simpel. Jadi langsung semua ada datanya, nggak ada yang nol. Karena kalau kita taruh nanti di chart, nanti bisa mungkin saja error gitu ya. Nah, jadi langsung di tanggal 1 April kita akan menggunakan data yang mungkin kematian ya, atau nanti sembuh. Nah, ini yang mati per hari, meninggal per hari, ini yang sembuh per hari ya, kita akan pakai. Oke, data sudah siap. Loopingnya sama seperti tadi, dibaca CSV nya kemudian looping. Nah, ini kita siapkan untuk bentuk plot yang sederhana saja, garis ya, ada X sama Y. Sementara tanggalnya nggak perlu dibuat untuk nama isi ininya ya, labelingnya nggak usah dulu.
Jadi labeling X-nya urut saja, urut datanya 1 sampai nanti selesainya berapa. Jadi I sama dengan I plus 1 ini dimasukkan di X. Nah, baru Y-nya ini adalah row yang tertentu tadi ya. Row yang mungkin kalau yang meninggal per hari itu row ke-7 kalau nggak salah. Bukan row ke-7. Row kolom ke-7. Nah, row itu kan setiap barisnya. Ya, diintegerkan karena memang dibaca masih sebagai teks semua di sini. Kemudian kita simpan sebagai coffee.png ya, ini sudah ada di materi kemarin. Kemudian kita tampilkan di plot HTML. Plot HTML kita sudah punya juga dari pertemuan kemarin ya, jadi tinggal ini saja yang ditambahkan. Oke, kita tambahkan di bagian bawah ya, pakai nama CSV2. Nah, dengan dev namanya CSV COVID ini juga bebas sebenarnya. Saya hapus dulu. Jadi ini sama kayak tadi, baca data pakai delimiter koma ya, sama. X-nya disiapkan array kosong, Y juga array kosong, I untuk nambah angkanya, ini I sama dengan plus 1 setiap loopingnya. Nah, karena baris pertama itu tadi datanya bukan data gitu ya, datanya itu barisnya bukan data tapi baris keterangan, jadi ini tidak perlu dimasukkan di data. Nah, cara yang cukup sederhana adalah pertama baris pertamanya di set true, nanti untuk baris selanjutnya dia di set false di sini. Nah, dimasukkan datanya jika baris pertama sama dengan true. Ini jika baris pertama sama dengan true, maka baru masukin datanya di X sama di Y ya. Tapi kalau pertama kali lewati saja di sini ya, else langsung looping lagi ke data berikutnya gitu. Dan di sini sudah di set false, jadi nggak akan masuk ke sini lagi. Kemudian selanjutnya masuk ke sini terus. Oke, kemudian bawahnya bikin plotting, disimpan ke coffee.png. Ini sudah yang di minggu lalu ya, nggak ada masalah. Kita coba Ctrl C dulu. Oke, hasilnya tadi CSV2 ya. Ini masih pakai yang kemarin image-nya, sebentar, mesti nggak sesuai dengan yang ini. Plotnya namanya COVID-PNG. Nah, harusnya gini saja. Ini yang meninggal per hari, ini mulai April 2020 sampai tahu kapan terakhir tadi ya. Ini belum refresh, masih menggunakan KISS. Ini saya gabungkan antara yang meninggal, ini yang meninggal, ini yang sembuh. Jadi saat semakin hari sembuh semakin banyak ya. Yang meninggal naiknya nggak cukup signifikan, tapi yang sembuh cukup signifikan. Apalagi nanti setelah ada imunisasinya, nanti terus-teruskan di sini pasti naik tinggi sekali. Jadi ini harus di refresh full, Ctrl F5 kalau di Windows ya, Ctrl F5. Nah, ini harusnya begini hasil plotnya gitu. Jadi kita sudah berhasil membaca data CSV, kemudian membuatnya dalam bentuk grafik. Kalau mau bikin yang kayak tadi mungkin nggak ada di slide ya, saya tambahkan sedikit saja di sini langsung. Saya ambil data yang sembuh saya taruh misalkan di Y2. Nah, tinggal di sini saja. Yang sembuh itu kolom ke-6. Ini Y2. Tinggal diplot lagi aja di sini dengan warna, mungkin kalau sembuh warna hijau gitu ya. XY2
garis warna hijau green. Begini saja tambahannya. Jadi ini untuk ambil datanya, ini disiapkan variabelnya sama untuk plottingnya ya, yang sembuh sama yang meninggal. Ctrl C, ren lagi, Ctrl F5. Nah ini yang tadi gitu. Kalau mau menampilkan juga yang ini tapi per hari ya, yang per hari lainnya apa tadi? Total itu agak susah karena kan dia pasti naik terus, grafik kurvanya naik. Oh ini new case per day, tapi tinggi juga ini new case per day, nggak apa-apa deh. New case per day tadi di 0, 1, 2, 3, 4, 5. New case per day itu 5, jadi kasus harian. Kita coba sekalian ya. Pakai Y ketiga gitu aja. Y ketiga. Ini ambil ke 5. Ambil kolom ke-5. Diplot di situ Y3 dengan warna kuning, biru aja, biru. Oke. Ya ada banyak apa namanya plot-plot yang lebih untuk bisa analisa ya, cuma di sini yang simple dulu. Oke sudah, kita refresh. Nah itu dia. Jadi kasusnya yang ini, yang biru, mungkin yang awal-awal dia kasusnya lebih banyak daripada yang sembuh gitu ya. Nanti yang terakhir ini, kalau kita lihat data akhir-akhir ini, yang sembuh lebih banyak dari tambahan kasusnya. Jadi seharusnya totalnya semakin menurun. Gitu. Oke, ini nanti saya tambahkan di slide juga mungkin ya, untuk latihan. Tapi di video sudah ada sih. Yang nggak ada yang tadi, yang ditambahi diskon, harga setelah diskon ini. Nah, apa ini saya biar ada dokumentasinya. Latihannya. Saya taruh di sini. Terus tulisan latihannya di sini, kopas dari sini. Dapatkah Anda membuat plot lain dari jumlah kasus per hari dan jumlah sembuh per hari? Ini warna apa tadi, yang sembuh, yang kasus itu warna biru, dan jumlah sembuh per hari warna hijau. Seperti gambar di bawah ya, tapi kita sudah lakukan tadi di video. Oke ya, cuma kodenya nggak ada yang bisa dikopas ya. Jadi dicoba sendiri.
itu yang bagian CSV. Nah, mungkin kita masuk terakhir tentang menggunakan machine learning ya. Jadi ini bagian luarnya dari proses machine learningnya sendiri. Jadi datanya sudah jadi di sini, ML model ya. Ini model yang sudah diproses oleh proses yang lain, mungkin juga menggunakan Python. Data-data dimasukkan, data trainingnya mungkin di setting bentuknya bagaimana dan sebagainya. Kemudian tinggal dipakai ya, tinggal dimasuki dengan data prediksi, data yang mau diprediksi, kemudian keluar prediksinya gitu ya. Jadi bentuknya nanti tuple atau bentuk tuple gitu ya. Yang perlu dimasukkan apa, kalau misalkan nanti ini kan kita menggunakan iris ya, jadi bentuknya adalah sebuah tuple yang ada petal width, petal height, sama sepal width, sepal length ya. Sepal length, sepal width, petal length, petal width. Nah ini ya, kemudian dari flash ini baru bisa dipakai, mungkin bisa di website, bisa di handphone dan sebagainya ya. Gitu, kita fokusnya ke sini, jadi antara hubungan ke sini sama hasil ke sini ya. Jadi kita belum menerima inputan dari luar, kemudian juga belum mengembalikan biasanya JSON bentuknya. Jadi kita untuk uji coba cukup di sini dulu ya. Di sini sudah disediakan untuk ini data iris ya, model untuk iris ya. Mungkin kemarin sudah pernah ya di saat matplotlib, tapi kita lihat lagi saja. Jadi iris training datanya itu bentuknya begini. Dari data trainingnya itu ada sepal length, sepal width, petal length sama petal width. Jadi bentuk bunganya ada dua bentuk yang saling gantian begitu, kelopaknya itu gantian. Ada yang namanya sepal, ada yang namanya petal. Kita lihat lagi aja di sini. Nah, sepal itu yang besar, petal itu yang kecil ini. Ini sepal, ini petal. Ya, jadi selang-seling gitu ya. Ini petal, ini sepal. Nah, ada 3 jenis bunga iris. Ya. Klasifikasinya itu kalau di mesin learning ini berdasarkan panjangnya sepal, lebarnya sepal, sama panjangnya sepal, lebarnya petal sama lebarnya petal. Gitu. Data yang dimasukkan yang ini tadi, kalau sepalnya sekian ini masuk di varietas setosa. Ya, setosa. Sampai mana setosa? Ya, sampai di sini. Ini setosa. Kemudian yang di sini versi color. Ya, versi color. Yang di sini sudah mulai virginica. Ya, mulai di sini virginica. Nah, proses di machine learningnya mungkin nanti dia membuat semacam klasifikasi gitu ya. Untuk klasifikasi nanti dijelaskan lebih detail di minggu ke-14. Bahkan ada mata kuliahnya sendiri yang lebih detail lagi. Jadi di sini hanya menggunakan hasil dari modelnya, sudah disiapkan itu. Dengan data yang tadi, modelnya bisa di download di ULS ya, sudah saya siapkan. Bentuknya modelnya itu bentuk binari, jadi nggak bisa dilihat. Kalau mau menggunakan J2Code ini iris PKL, nah ini nggak bisa dilihat, bentuknya bentuk binari gitu. Nah, jadi inputan kita nanti menggunakan langsung URL-nya, URL-nya yang slash apa itu ya. Tapi kita siapkan dulu untuk ininya, fungsi prediknya. Nah, ini fungsi predik menerima parameter sepal length, sepal width,
peta length, peta width. Nah, cara untuk membuatnya begini. Jadi tes data ini yang dikirim ini harus dibuat sebagai array, kemudian di receive ya, dibalik ini, di receive. Kemudian iris tadi dibuka, iris PKL dibuka, filenya ini RB itu bentuk read, kemudian binary, B nya binary, kemudian langsung dimasukkan di trained modelnya ya, modelnya dimasukkan menggunakan job lib ini. Nah, ini harus di include dulu, kalau belum ada harus di install ya pakai pip. Nah, filenya dimasukkan di sini, kemudian trainingnya ini untuk membuat modelnya siap untuk memprediksi, kemudian yang mau diprediksi dimasukkan di sini, trained model.predict ya, return prediction. Returnnya ini berupa array berupa apa kalau array pertama itu yang paling besar ininya kemungkinannya. Jadi misalkan array pertama itu keluar 1, berarti oh ya, hasilnya begini, nanti ini 0, ini 1, ini 2, karena semua yang ada di proses model itu adalah angka ya, jadi bukan label begini, jadi harus kita label sendiri. Jadi ini 0, kalau keluar 0 berarti Erythetosa, keluar 1 itu versicolor, keluar 2 virginica ya. Jadi prediction ini mengeluarkan array pertama itu adalah yang paling besar kemungkinannya, array kedua yang lebih sedikit, array ketiga lebih sedikit lagi. Jadi di sini kita akan menggunakan, ini sederhana saja sih, URL nya menerima sepaleng iris slash sepaleng width, peta length, peta width, kemudian dikirim ke predict tadi. Nah, ke predict tadi langsung mendapatkan result. Nah, result 0 itu yang kita pakai. Jika 0 maka kita keluarkan tulisan setosa, jika 1 versicolor, jika else 2 virginica gitu ya. Jadi cukup sederhana, yang nggak sederhana sebenarnya di belakangnya ini yang bagaimana memunculkan modelnya ya. Kita kopas yang ini, data sudah disiapkan tadi, ini sudah disiapkan, kita taruh di bagian bawah ya. Oh, ini job lib-nya belum, kayaknya kalau saya sih sudah ya, import job lib, juga belum ternyata. Kalau belum, di install dulu sebentar. Pip install job lib. Oke. Ini sebenarnya sudah terinstall, cuma mungkin dia belum refresh penggunaan. Nah, di sini sudah nggak error. Oke, ini predictionnya ya tadi ya. Ini menyiapkan parameter yang dikirim untuk yang diprediksi. Ini membuka modelnya, menyiapkan trend model ya, ini memprediksinya. Hasilnya di return. Nah, kemudian kita bikin halamannya. Oke, ini halamannya.
Jadi irisnya nanti kita pakai URL-nya, kemudian langsung dikasih slash pertama adalah sepal length, kemudian sepal width, petal length, petal width, gitu. Kemudian kita kirim masing-masing karena dibutuhkan bentuk double ya sebenarnya, bisa koma-koma. Saat diterima ini kan string biasa, dan saat dikirim kita convert ke double. Kemudian kita nerima resultnya di sini, result. Nah, result ke 0 yang hasil yang paling prosentasenya lebih paling besar. Kalau nilainya 0 berarti hasilnya setosa, kalau 1 versi color, else virginica gitu. Oke, kita simpan. Kita coba. Tadi namanya iris. Nah, itu saya sudah beberapa. Misalnya iris 1/1 cm semua ternyata. Nah, ini termasuk versi color. Kalau yang saya hafal sih 555 tadi masuk di virginica ya, virginica. Mungkin bisa dicek saja. Mestinya kalau trainingnya dengan data yang ini ya, kalau diisikan dengan ini mestinya harus keluar ini sih ya. Misalkan yang ini ya, coba kita yang setosa belum keluar. Ini kira-kira 5, 3,5, 1, 0,3 gitu. 5, 3,5, 1, 0,3. 5, 3,5, 1, 0,5. Harusnya ini ya setosa ya, betul ya, setosa gitu ya. Setosa agak beda ya, ininya dia lebih besar di sini, kemudian ininya kecil ya, nilai di sini kecil. Kalau ininya dibesarin masih setosa juga, ininya dibesarin baru berubah ya, virginica gitu. Nah, jadi kita sudah berhasil menggunakan model ya, apa tadi namanya, iris ya. Hasil dari machine learning model menggunakan iris, menggunakannya untuk memprediksi. Nah, jadi model itu disimpan dalam bentuk yang tadi, kayak tadi ya, PKL tadi. Kemudian nantinya mungkin kalau memang dipakai beneran, modelnya tadi sudah lepas dari proses pembelajarannya, nah, dia tinggal dipakai seperti ini. Nah, terus kemudian aplikasinya bisa tinggal pakai saja saya yang kita bikin ini gitu ya. Kalau kita nemu data, tinggal pakai hasil dari machine learningnya. Proses machine learningnya akan dijelaskan minggu depan. Nah, ini yang tadi sudah semua, kita coba masing-masing mengeluarkan hasil ya, yang berbeda. Latihannya cukup seru. Nah, latihannya menggabungkan antara CSV dengan yang machine learning ini. Jadi pura-puranya Anda punya data, Anda setelah survei bunga iris, dimasukkan datanya di Excel, terus kemudian dikonvert ke CSV gitu ya. Kolom-kolomnya petal width, sepal length, sepal width, petal length, petal width, dalam bentuk koma, kemudian baris berikutnya ada bentuk yang bunga yang lain, baris berikutnya bentuk yang lain gitu ya. Kasih saja mungkin 5 baris gitu ya. Coba dibaca, kemudian diprediksi, kemudian digabungkan juga dengan apa tadi namanya, Jinja gitu. Digabungkan lagi dengan Jinja. Jadi kalian latihannya menggabungkan ini machine learning, datanya berupa CSV, diprediksi di machine learning, ditampilkan dengan menggunakan Jinja. Bentuknya mungkin nantinya beginilah, tapi ini kolomnya lebih banyak
sepaleng, sepaloid, petaleng, petaloid, hasilnya dia apa gitu. Virginica kah, setosa kah gitu. Oke, jadi satu latihan ini akan mengimplementasikan semua materi di minggu ini begitu. Itu ya. Untuk yang bagian Python dan Flash cukup sampai 2 kali pertemuan saja. Jadi minggu depan akan dijelaskan mungkin ya semacam teaser sebenarnya, belum machine learningnya yang full ya gitu, tentang machine learning sedikit ya, untuk nanti menghubungkan dengan mata kuliah machine learning yang sebenarnya. Oke, begitu. Terima kasih. Kita bertemu lagi minggu depan.